Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda-bunda sholihah yang dirahmati Allah, bagaimana kabar semuanya? Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan dan juga keberkahan kepada bunda dan keluarga. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang Masya Allah sampai hari ini Sabtu 25 September Allah masih memberikan banyak sekali nikmat kepada kita. Salah satunya nikmat iman, Islam, nikmat kesehatan serta nikmat waktu luang, sehingga pada malam hari ini kita berjumpa kembali dalam diskusi One Week One Ayah kita yang insya Allah pada hari ini akan kita bahas mengenai hanya Islam agama yang benar yang terdapat di dalam surah Ali Imran ayat 19. Shalawat beserta salam semoga senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi Allah, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan insya Allah kita semua yang senantiasa mengikuti sunnahnya hingga akhir zaman. Ibu-ibu rahimahumullah, baru-baru ini kita mendengar ya ada pernyataan dari Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat, yakni Letjen TNI Dudung Abdurrahman melontarkan suatu pernyataan kontroversial. Beliau mengatakan jangan terlalu fanatik dalam beragama. Karena kenapa? Semua agama benar di mata Tuhan. Lalu ada pernyataan pula dari Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas meminta agar doa semua agama dibacakan di acara-acara Kementerian Agama. Munculnya dua pernyataan dari pejabat negara ini, meski dalam waktu yang berbeda, sesungguhnya mengusung semangat yang sama, yakni pluralisme agama. Sebetulnya ungkapan-ungkapan senada sudah lama kita dengar. Para pengusung pluralisme agama biasa melontarkan sejumlah jargon seperti 1. Semua agama benar. 2. Tidak perlu ada klaim kebenaran. 3. Jangan terlalu fanatik dalam beragama. 4. Fanatisme beragama mengancam persatuan. 5. Toleransi beragama harus dijunjung tinggi. Dalam praktiknya, pluralisme agama saat ini sudah mengarah kepada sinkretisme, yaitu pencampur adukan agama. Contoh misalnya adalah adanya acara doa lintas agama, perayaan Natal bersama, dan yang lain. Yang menjadi pertanyaan, bagaimanakah seharusnya umat Islam menyikapi gagasan, praktik sekaligus propaganda pluralisme agama ini? Benarkah semua agama benar? Semua agama sama? Benarkah demi toleransi beragama, umat Islam perlu ikut-ikutan doa lintas agama, perayaan Natal bersama, atau yang lainnya? Maka setiap muslim tentu wajib menegaskan bahwa hanya Islam, agama yang benar. Agama di luar Islam semuanya salah, semuanya batil. Ini adalah keyakinan dasar sekaligus mutlak di dalam Islam. Karena itu, pernyataan bahwa semua agama benar adalah pernyataan yang menyimpang dari Islam. Pelakunya bisa murtad. Sebabnya kenapa? Allah Subhanahu wa taala sendiri menegaskan bahwa hanya Islam agama yang Dia akui dan diridhoi. Allah berfirman dalam surah Ali Imran ayat 19. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innad dina indallahil Islam wa makhtalafal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum. Wa may yakfur bi ayatillahi fa innallaha sari'ul hisab. Sesungguhnya agama di sisi Allah ialah Islam.
tidaklah berselisih orang-orang yang telah diberi kitab kecuali setelah mereka memperoleh ilmu karena kedengkian di antara mereka. Barang siapa ingkar terhadap ayat-ayat Allah, maka sungguh Allah sangat cepat perhitungannya. Makna menurut Imam Al-Samarqandi, inna ad-dina al-martiyah indallah al-Islam, agama yang Allah ridhai hanyalah Islam. Lalu Imam Al-Baghawi lebih menegaskan lagi bahwa makna inna ad-dina dalam ayat di atas adalah inna ad-dina al-martiyah al-as-sahih. Sungguh agama yang diridhoi dan yang benar, yakni di sisi Allah, hanyalah Islam. Imam Al-Baghawi lalu menukil dua ayat yang di dalam surah Al-Maidah ayat 3 dan juga Ali Imran ayat 85. Pada hari ini telah aku sempurnakan untuk kalian agama kalian, telah aku cukupkan nikmatku atas kalian dan telah aku ridhoi Islam sebagai agama kalian. Siapa saja yang mencari agama selain Islam tidak akan pernah diterima agama itu dari dirinya, dan di akhirat kelak dia termasuk ke dalam orang-orang yang merugi. Karena itu, menganggap semua agama sama tentu bertentangan dengan Al-Quran. Anggapan tersebut juga sangat tidak masuk akal. Sebabnya, jika semua agama benar, apa perlunya Rasulullah SAW bersusah payah, bahkan dengan mempertaruhkan segalanya termasuk nyawa beliau, mendakwahkan Islam selama 23 tahun kepada pemeluk agama yang lain? Apa pentingnya beliau mengajak kaum Nasrani, Yahudi, dan kaum musyrik agar masuk ke dalam Islam dan meninggalkan agama beliau? Selain itu, bukti bahwa hanya Islam agama yang benar, sementara selain Islam adalah salah atau batil, adalah banyaknya celaan di dalam Al-Quran terhadap pemeluk agama Yahudi, Nasrani, maupun kaum musyrik. Allah bahkan memandang mereka sebagai kaum kafir. Dalam surah Al-Maidah ayat 72, sungguh telah kafir orang-orang yang mengatakan bahwa Allah adalah Al-Masih putra Maryam. Dan juga di dalam surah Al-Maidah lanjutannya di ayat 73. Sungguh telah kafir orang-orang yang mengatakan bahwa Allah adalah yang ketiga di antara yang tiga, padahal tidak ada Tuhan kecuali Tuhan yang satu, yaitu Allah. Islam jelas mencela dan mengancam kaum kafir, baik Yahudi, Nasrani, maupun kaum musyrik. Di akhirat kelak, mereka ditempatkan di tempat yang paling buruk, yakni di neraka Jahannam. Namun demikian, dalam hal perlakuan terhadap mereka di dunia, Islam tetap bersikap toleran. Islam misalnya tidak pernah memaksa mereka untuk masuk ke dalam Islam. La ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam beragama. Di dalam naungan negara Islam, Daulah Islam atau Khilafah Islam, mereka pun mendapatkan perlakuan setara dan adil sebagai warga negara. Tidak ada diskriminasi atas mereka. Lalu, tanpa harus mempraktikkan dan mempropagandakan pluralisme agama yang sesat dan menyesatkan, sejarah selama berabad-abad telah membuktikan betapa besarnya toleransi Islam dan kaum muslimin terhadap pemeluk agama lain. Islam hanya mengajak orang-orang non-muslim agar masuk Islam tanpa paksaan sama sekali. Saat mereka menolak, Islam tidak lantas membenarkan kaum muslim untuk memberangus keyakinan agama mereka. Sepanjang era kekhilafahan Islam, dengan sikap toleransi yang luar biasa, orang-orang non-muslim hidup dalam damai di tengah-tengah masyarakat Islam tanpa diskriminasi dan tanpa rasa takut. Itulah yang digambarkan oleh para sejarawan barat, diantaranya Sir Thomas Walker Arnold, yang mengatakan sikap toleran sudah mewarnai hubungan antara kaum muslim dan non-muslim. Bahkan menurut dia, kaum non-muslim menikmati toleransi yang begitu besar di bawah aturan penguasa muslim, yaitu khalifah. Padahal pada saat itu
Ya, Eropa masih belum mengenal toleransi sama sekali. Barat baru menyemarakkan tenggang rasa antar dan internal umat beragama belakangan ini pada masa modern. Alhasil, sekali lagi, tanpa harus mempraktikkan dan mempropagandakan pluralisme yang sesat dan menyesatkan, Islam telah membuktikan sebagai agama yang toleran, dan kaum muslim adalah pemeluk agama yang paling memahami toleransi. Karena itu, jika ingin umat beragama ini rukun, damai, dan saling toleransi tanpa diskriminasi, kuncinya adalah satu, yakni apa? Yakni terapkan ideologi dan sistem Islam. Dengan kata lain, terapkan syariah Islam secara kafah dan dalam seluruh aspek kehidupan. Sebabnya, hanya Islamlah satu-satunya agama yang pasti membawa rahmah bagi dunia, rahmatan lil alamin. Salah satunya ialah mewujudkan kehidupan antar umat beragama yang damai dan juga harmonis. Itu saja yang bisa saya sampaikan pada diskusi awal malam hari ini. Selebihnya saya mohon maaf bila ada suatu yang salah. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.